Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, semoga masih tetap lancar. Iya. Walaupun sudah jam-jam mengantuk tapi tidak menyurutkan semangat yang luar biasa. Ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita, saya mau cek kehadiran dulu. Kira-kira ada tidak hadir? Ada. Siapa tidak hadir? Satu orang ya? Iya. Oke. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta satu orang untuk kita berdoa. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan doa ini kehadapan hadiratnya Bapa. Kami minta doa pengantar Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih sudah berdoa. Ya, jadi hari ini kita akan belajar topik satu, yaitu kebinekaan global. Kita bisa lihat di layar, di situ dikatakan dunia yang berwarna. Apa yang Anda tahu tentang dunia yang berwarna? Yang ada di benak kalian itu kira-kira apa? Dunia yang berwarna. Dunia yang penuh dengan apa? Keragaman. Ya, penuh dengan suku, penuh dengan budaya, agama. Ya, itu yang disebut dunia yang berwarna. Ya, kalau seandainya di daerah kita ini hanya satu warna, kira-kira baik tidak? Iya. Tidak baik. Berarti harus itu ya berwarna. Artinya ada yang berbeda budayanya, kita bisa saling berkomunikasi antara budaya dia dan budaya kita, atau agama dia dan agama kita, pasti ada yang berbeda. Tetapi perbedaan itu yang menjadi warna dalam kehidupan kita, tetapi bukan menjadi konflik untuk kita dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Ya, jadi jangan nanti ketika ada orang asing yang datang di sini, ya terus merasa bahwa ini bukan dunianya. Tidak bisa, kita harus menghargai. Sama juga ketika suatu saat kita berpindah tempat, pasti kita juga akan dihargai. Itulah yang kita harus pegang prinsip itu untuk sama-sama menghargai. Ya. Dunia kita adalah dunia yang penuh dengan warna. Lalu yang kita lihat capaian pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari topik satu tentang kebinekaan global, peserta diharapkan memahami konsep-konsep kunci realitas keragaman. Lalu yang berikut, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, mampu mempraktikkan keragaman dengan pendekatan yang seragam. Apa jadinya jika dunia ini seragam? Semua manusia warna kulitnya, bahasanya dan budayanya sama. Kira-kira menurut kalian, kalau misalnya semua manusia warna kulitnya sama, kira-kira baik tidak? Tidak baik. Ya. Budaya setiap daerah berbeda-beda. Ya. Dan paling menarik kalau kita menonton budaya orang lain. Ya, pasti menarik tidak? Kalau memperhatikan budaya Bali, beda dengan kita ya. Iya. Menurut kalian
itu tidak baik untuk kita nonton? Baik. Ya. Sama juga orang pasti menilai bahwa budaya Sumba itu baik juga untuk mereka. Karena apa? Ternyata dunia ini punya budaya yang berbeda-beda, tetapi punya nilai seni. Lalu yang berikut, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Jepang. Ya, ada bilang tadi Jepang. Kenapa pilih Jepang? Bisa ketemu BTS. Bisa ketemu? BTS. BTS. Ya, boleh. Kenapa lagi? Negaranya canggih, maju. Ya, boleh. Ya. Lalu yang berikut, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Tidak. Kenapa? Karena terjadi konflik ya, antar negara. Salah satunya apa? Palestina dengan Israel. Kita juga di sini jangan panas-panas mau membela si negara ini atau negara yang satu lagi. Kita tidak tahu persoalan seperti apa. Ya, kita jangan mencampuri urusan itu. Kalau mencampuri tapi untuk memperdamaikan mereka boleh. Tapi jangan mencampuri terus kita memanas-manaskan. Itu yang tidak baik. Itu menjadi konflik tambah lagi, bukan tambah reda, tetapi kita tambah ini kasih kompor di sana. Ya, jangan jadi kompor. Ya, jangan jadi kompor. Lalu yang berikut. Saja kalau manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari suatu pekerjaan, ya, yang lebih baik. Nah, biasanya kita di daerah ini, misalnya kalau kita bosan di kita punya daerah, pasti kita akan mencari atau mau berpindah ke tempat yang lain. Ya. Tujuannya apa? Mencari pengenalan, ya bisa. Mencari pekerjaan, bisa. Ya tak? Ya. Ini besok lusa kalau misalnya ditambah dari edukasi pasti ada yang berpikir bahwa, saya ini di Sumba ini bosan, saya harus merantau ke Bali atau ke Bima atau ke Kalimantan, ke Papua. Aktivitas selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan tanah. Benar tidak? Benar. Tapi yang kita harapkan bahwa dunia ini kalau bisa dia damai, ya, yang walaupun berbeda agama, berbeda budaya, kita saling menghormati, menghargai, terus kita damai dari saja. Indah sekali. Ya, indah sekali. Yang berikut, aktivitas. Ya, ini masih lanjut. Namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka inginkan negara mereka itu dihuni oleh mereka sendiri. Kira-kira baik tidak? Iya. Tidak baik karena apa? Misalnya daerah kita di sini, pasti butuh orang luar. Kenapa? Ada yang kita di sini tidak memiliki, harus orang luar yang harus memiliki dan harus mendatangkan di sini, baru bisa kita lengkapi ini kita punya kebutuhan, ya, terutama kebutuhan pokok kita. Daerah kita masih sangat terbatas. Ketersediaan pangan kita itu masih terbatas. Nah, kalau pendatang tidak mau datang di sini, berarti kita tetap tertinggal, daerah yang tertinggal. Nah, ini untuk refleksi. Ini memang buat kata refleksi dan diskusi, menjawab beberapa poin di bawah ini. Ya, nanti didiskusikan ya. Ya, Pak. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia
manusia dunia hanya boleh tinggal di tempat asal, tidak boleh ada migrasi. Nah, itu tadi yang kita sebut. Kalau misalnya hanya kita semua saja yang penduduk asli datang atau migrasi ke kita, memang. Kecuali kalau migrasi terus datang untuk jadi perusak untuk daerah kita, bangsa kita, itu yang tidak baik. Tapi kalau datang tujuannya baik, ya membawa hal yang positif untuk kita, berarti menurut saya itu sangat baik. Ya. Lalu berikut, apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Lalu yang berikut, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Kita masuk pada konsep. Yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Ya. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Ya. Video di bawah ini menyatakan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Ya. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video ini. Ya. Ya, silakan simak video ini. Oke, saya rasa sudah selesai dulu semua ya. Kita lihat konsep yang kedua. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Misalnya kalau ini, Anda perhatikan di layar ini. Ini tanda apa? Oke. Ya, tanda ini oke untuk negara apa? Ya, Amerika ya. Amerika ya. Tapi untuk orang Brasil itu menjadi hinaan untuk ya. Lalu untuk Inggris ya sama, oke. Ya. Kalau Rusia ini kosong ya, nihil, nol. Tapi kalau Jepang dua, ya. Jadi kalau orang Jepang masuk begini itu uang ya. Tapi kalau orang Amerika atau Inggris kalau begini oke, ya. Lalu ini perbedaan, ya. Jadi tidak semua bahasa yang kita pakai di sini sama dengan bahasa di daerah lain. Ya. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Ya. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Lalu orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Misalnya kalau kita yang hidup dalam satu kelompok itu saja, pasti pemikiran kita terbatas. Tetapi kalau kita pindah di daerah lain, pasti pemikiran kita meluas. Ya, kita akan tahu
bagaimana budaya orang lain, bagaimana bahasa orang lain. Ya, pasti kita akan belajar di situ. Dan sendirinya wawasan kita akan terbuka luas. Ya, kita simak lagi video ini. Adalah cerita seorang sahabat Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal bergaul yang luas dengan teman yang beragam. Ijo lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Tapi Oke, kita sudah menonton semua video. Dan kira-kira gambar video tadi menjelaskan tentang ya, tentang persahabatan, pergaulan. Misalnya kalau di sekolah Anda dari kelas 10 hanya bergaul dengan satu orang saja sampai tamat dari sini. Kira-kira rasanya gimana? Tidak baik. Ya, kita harus butuh teman yang lain untuk saling bertukar pikiran. Kan baik kan? Ya toh? Kalau kita saling bertukar pikiran antara satu yang lain, pasti kita mendapatkan sesuatu yang baik pula untuk kita. Ya, ini kita masuk di kunci sukses pada abad ke-21. Ya, yang pertama, penyelesaian masalah inovatif. Ya. Yang kedua, pemikir kritis. Yang ketiga, pembaca yang baik. Ya. Terus eksplorasi investigasi, ya, atau investigatif. Lalu yang berikut, komunikator kreatif. Yang terakhir, pembelajar yang baik. Ya, ternyata kita sudah sampai pada penghujung materi pembelajaran kita hari ini. Jadi saya harapkan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, baik kita berteman, ya, dalam keluarga kita, atau ketika kita berada di daerah lain, kita menjunjung tinggi untuk menghargai, ya, bertoleransi, ya, itu yang paling penting. Kita menghargai budaya orang lain, agama orang lain, ya, suku orang lain, ya, itu yang paling penting. Ya. Jadi saya harapkan inti yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita hidup berdampingan antara sesama. Jadi mungkin hanya itu saja. Karena ini sudah jam berikutnya, saya minta lanjut ke kelas untuk memimpin kita doa. Ya Bapa yang di surga, hari dan kami, dan Kristus menentang antara kami. Amin dalam nama Tuhan. Oke, terima kasih kepada sudah dipimpin doa. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang. Oke.